Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana pada kesempatan yang teramat baik ini kita akan mengulas suatu tema yang masih erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun dunia edukasi. Dan tema yang akan menjadi topik ulasan kita untuk kali ini yaitu tentang manajemen aset. Kalau kita berbicara lebih jauh tentang manajemen aset ini, maka sejatinya kita berbicara suatu proses strategis dan juga sistematis untuk mengoptimalkan nilai dari aset perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor biaya, faktor peluang, dan juga faktor resiko. Nah, sebelum kita menelaah lebih jauh tentang manajemen aset ataupun pengelolaan aset ini, maka tentunya kita harus lebih dulu mengerti sekaligus memahami tentang siklus dari manajemen aset itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang siklus, maka yang pertama kali di dalam aktivitas manajemen aset yaitu pengadaan aset itu sendiri. Di dalam tahapan pengadaan aset ini akan lebih difokuskan pada anggaran dan juga situasi keuangan perusahaan. Pada tahapan pengadaan aset ini, perusahaan akan dapat melakukan suatu analisis ataupun riset sebelum tentunya ditentukan ataupun diputuskan aset-aset mana saja yang akan diakuisisi. Selain ada kegiatan pembelian aset, pada tahapan pengadaan aset ini juga dilakukan proses persiapan, kemudian juga ada proses pengujian, kemudian dilanjutkan dengan proses pemeriksaan hingga sampai pada proses pelacakan aset dalam sistem manajemen aset perusahaan. Nah, setelah melewati siklus yang pertama seperti yang kita sampaikan tadi yaitu tahapan pengadaan aset, maka tahapan berikutnya yaitu penggunaan aset. Pada tahapan penggunaan aset ini tentunya menjadi suatu proses yang termasuk paling panjang di dalam siklus manajemen aset ini. Dan selama aset itu digunakan sesuai dengan tujuan dan juga fungsi dari aset tersebut, tentunya aset tersebut akan mendatangkan suatu tingkat pendapatan sekaligus menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ini adalah tahapan kedua, penggunaan aset. Kemudian yang ketiga, setelah penggunaan aset, maka siklus selanjutnya yaitu tahapan pemeliharaan dan perawatan aset. Selama tahapan penggunaan aset, tentunya ini akan
dipantau dan juga diperiksa itu secara teratur dalam rangka agar setiap masalah yang bisa muncul secara tidak terduga khususnya itu dapat terdeteksi secara dini. Disinilah strategi pemeliharaan aset memiliki peran yang amat besar dalam menjamin keberlanjutan aset sampai pada tahapan mencegah terjadinya krisis karena aset yang mengalami penurunan. Selanjutnya, siklus yang keempat setelah pemeliharaan dan perawatan, yaitu siklus yang menyangkut pada tahapan di mana terjadi penghapusan aset. Di dalam tahapan penghapusan aset ini, terdapat paling tidak 3 kemungkinan bahwa suatu aset itu dihapus dari yang namanya aset perusahaan. Apa saja 3 kemungkinan yang dimaksud tersebut? Kemungkinan yang pertama, dihapusnya suatu aset karena aset tersebut mengalami penyusutan penuh dan tentunya ini harus dibuang. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, yaitu suatu aset dijual karena aset tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan. Dan kemungkinan yang ketiga, yaitu suatu aset akan dihapus yang disebabkan karena situasi yang sifatnya tidak terduga. Misalnya saja aset-aset tersebut telah dicuri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah sebuah aset melewati 4 tahapan seperti yang kita paparkan tadi, maka siklus pengelolaan aset ataupun manajemen aset ini akan dimulai kembali dengan tahapan yang pertama tadi, yaitu tahapan pengadaan aset. Ini merupakan waktu di mana harus ditentukan apakah perusahaan ingin melakukan peningkatan atau justru sebaliknya melakukan suatu kegiatan untuk meminimalisasi timbulnya biaya. Itu adalah siklus dari manajemen aset yang perlu kita pahami bersama. Nah, selanjutnya tentu di dalam manajemen aset ini amat sangat berguna bagi perusahaan. Ada beberapa manfaat yang bisa dipetik oleh suatu perusahaan manakala perusahaan dimaksud menerapkan tata kelola ataupun manajemen aset dengan baik. Beberapa manfaat tersebut dapat kita jelaskan, di antaranya yang pertama yaitu bahwa dengan manajemen aset yang baik tentunya akan mengurangi waktu henti suatu aset. Dalam hal ini, perusahaan akan dapat mengurangi waktu henti dari suatu peralatan ataupun aset dengan menjalankan pemeliharaan dan juga merencanakan akuisisi aset-aset baru.
Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua dari diterapkannya manajemen aset dengan baik, yaitu tentunya perusahaan akan dapat menghemat biaya. Tatkala manajemen perusahaan mampu dalam menerapkan efisiensi dan juga memperpanjang masa pakai dari suatu aset dalam konteks yang lebih besar, tentunya ini akan dapat menghasilkan suatu kondisi di mana perusahaan bisa menghemat pembiayaan. Mengapa? Karena aset akan dapat digunakan dalam rentang waktu yang lebih lama, sekaligus mengurangi terjadinya penggantian atas aset-aset yang mengalami penurunan mutu. Sehingga dengan hal ini tentunya biaya pemeliharaan pun akan dapat ditekan semaksimal mungkin. Pemeliharaan proaktif kita tahu itu tentunya akan jauh lebih murah daripada apa yang disebut dengan aktivitas pemeliharaan reaktif. Sehingga perusahaan tentunya akan dapat menghemat biaya pemeliharaan aset ini. Selanjutnya, manfaat yang ketiga dari penerapan manajemen aset dengan baik yaitu memperpanjang usia pakai dari suatu aset. Dengan penerapan manajemen pemeliharaan, pastinya perusahaan akan lebih memiliki ruang dan waktu untuk memperpanjang periode kinerja suatu aset dan tentunya juga akan mengoptimalkan pemeliharaan pada waktu-waktu yang paling efektif. Nah, dari sisi manfaat tentunya ini sangat-sangat dirasakan oleh suatu perusahaan. Dan itu juga berhubungan dengan tujuan dari dilakukannya penerapan manajemen aset itu sendiri, di mana penerapan manajemen aset ini sejatinya tujuan-tujuan pokoknya itu juga sangat bertalian dengan manfaat tadi. Tujuan yang pertama dari adanya manajemen aset yaitu akan memastikan status kepemilikan suatu aset. Manajemen aset itu dilakukan tentunya dalam rangka menghindari resiko-resiko penyalahgunaan aset. Dengan pengelolaan yang benar, maka suatu aset akan menjadi jelas atas status kepemilikannya. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu bahwa manajemen aset ini dapat ditujukan untuk menyusun neraca dalam penyusunan laporan. Dengan mengetahui neraca yang seimbang, tentunya penyusunan laporan keuangan juga akan lebih maksimal lagi. Itu adalah dalam rangka kaitannya dengan penyusunan laporan. Kemudian tujuan yang ketiga, manajemen aset itu juga dapat ditujukan untuk memilih investasi aset secara benar. Dengan menyusun suatu skala prioritas dan juga menggunakan anggaran pakai aset terbaik,
maka tentunya perusahaan akan dapat meminimalisasi resiko-resiko yang muncul sehingga akan memberikan kontribusi berupa kerugian di kemudian waktu. Lantas tujuan yang keempat dari adanya manajemen aset yaitu dalam rangka pengamanan aset dan juga dana. Manajemen aset dilakukan tentunya dalam upaya untuk mengalokasikan aset-aset tertentu agar dapat digunakan secara efisien untuk jangka waktu yang panjang. Sehingga dalam hal ini perusahaan akan dapat mencegah terjadinya penilaian aset secara drastis. Itu adalah yang keempat tujuannya. Sedangkan tujuan yang kelima dari penerapan manajemen aset itu yaitu menjaga agar nilai aset ini tetap tinggi. Dalam manajemen aset, pemilik, owner dari suatu perusahaan tentunya akan banyak belajar jika naik ataupun turunnya nilai aset. Itu bergantung pada bagaimana perusahaan ataupun seseorang itu mengelola aset tersebut secara benar. Itu adalah tujuan-tujuan dari diterapkannya suatu manajemen aset secara baik dan juga benar. Selanjutnya, mungkin di dalam praktek manajemen aset perusahaan ini, pertanyaan yang paling penting yaitu tentang bagaimana cara untuk melakukan manajemen aset perusahaan dengan benar. Kita tahu bahwa manajemen aset ini sangat vital bagi perusahaan, sehingga dibutuhkan pilihan-pilihan cara ataupun mekanisme dalam manajemen aset perusahaan agar dapat mendukung operasionalisasi perusahaan secara maksimal. Ada beberapa cara yang bisa kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Di antaranya yang pertama yaitu memonitor seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tentunya harus melakukan monitoring secara rutin atas nilai aset yang dimilikinya. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka menghindari resiko-resiko adanya pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak terduga akibat beban dari kepemilikan aset yang tidak tercatat. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu perusahaan harus mempelajari adanya depresiasi aset. Penyusutan aset ataupun depresiasi aset ini menjadi sesuatu yang teramat penting dalam melakukan manajemen aset. Dengan begitu, maka perusahaan tentunya akan memiliki suatu kemampuan dalam rangka menghindari serta memudahkan dalam aspek pengambilan keputusan saat aset tidak dapat digunakan secara maksimal. Kemudian cara yang ketiga yaitu memahami siklus hidup suatu aset. Dengan memahami siklus hidup suatu aset, tentunya ini akan lebih mempermudah perusahaan dalam mengelola dan juga menggunakan asetnya. Di samping itu,
perusahaan dalam hal ini juga akan dapat menghemat waktu dalam pengambilan keputusan untuk memperbarui atau menghapus suatu aset. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan menentukan siapa penanggung jawab atas aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kita tahu bahwa di dalam suatu perusahaan, pemilik aset ataupun pemilik perusahaan tentu tidak akan dapat secara terus-menerus memantau kondisi aset yang dimilikinya. Sebab itulah, perusahaan dalam hal ini ataupun pemilik perusahaan dapat memilih, dapat menunjuk seseorang ataupun sekelompok orang untuk menerima tanggung jawab terhadap aset-aset perusahaan. Dan yang kelima, yaitu perusahaan bisa menyusun jadwal yang berkaitan dengan arus kas, baik itu kas masuk maupun arus kas keluar. Agar arus kas perusahaan ini tetap terkontrol, maka perusahaan dalam hal ini dapat menyusun jadwal yang menunjukkan tentang kapan waktu arus kas masuk maupun kapan waktu arus kas keluar. Jadwal ini tentu akan sangat bermanfaat dalam menjaga keseimbangan aset kas dan juga kewajiban perusahaan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang manajemen aset. Mudah-mudahan dengan penelaahan yang teramat singkat ini tidak mengurangi bobot dari kemauan kita untuk terus memperkaya keilmuan bidang bisnis maupun edukasi. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema-tema yang lain pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.